Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua Opang di channel Kim Jondol. Sebentar lagi akan diselenggarakan ujian IPS topik. Nah, di tahun 2024 ini ada tes skill. Ya, tes skill. Skill tes itu bisa berupa jagi soge katanya. Jagi soge ya, jadi percakapan untuk pengenalan diri. Sebenarnya basic ya, cuman karena ini konteksnya adalah ujian, bisa dibilang ini ujian hidup mati lah gitu ya. Agak beda nih, pressure-nya beda, vibes-nya beda. Bikin mental kita goyah lah ya, kita bisa kena grogi, pressure dari sana sini, lihat temen yang udah mahir, lihat orang yang udah jago. Selain itu juga sistem pendaftaran IPS Top dengan segala kerumitannya, bisa dibilang memang untuk kerja di Korea itu sulitnya bukan main. Saat kita mau ikut tesnya aja itu sulit banget. Masalah daftar aja sulit banget. Karena gua baca di grup Facebook itu banyak juga teman-teman yang nggak bisa daftar dan ikut ujian tahun ini karena memang sistemnya cukup ruwet dan merepotkan. Tapi ya itulah, bisa kerja di Korea itu bener-bener berat. Buat teman-teman yang penasaran seberapa sulitkah ujian IPS topik itu, kalau pendapat gue pribadi, tipe soalnya nggak sulit, tapi nggak mudah untuk ngejawab. Jadi gini, untuk soal-soalnya sebenarnya kalian udah familiar dengan soal-soal yang akan keluar nanti di IPS topik. Karena di LPK ataupun teman-teman sering mendapati contoh-contoh soal IPS topik itu dari aplikasi, di grup Facebook, itu banyak kan di video-video YouTube. Kurang lebih seperti itu soalnya. Cuma di sini yang ngebedain adalah ada beberapa soal-soal, misalkan soal panjang nih, gue contohin soal panjang aja. Ada beberapa kata yang dimodif gitu ya, yang sebenarnya konteksnya sama seperti soal-soal yang udah sering kita lihat, cuman ditambahin dengan kalimat tambahan. Nah, itu yang ngebuat kita bingung. Dan ditambah lagi, kenapa sulit untuk ngejawabnya? Karena mindset kita tuh berpikiran, gue jangan sampai salah, gue harus teliti. Jadi kita udah was-was duluan. Akhirnya ngebuat mental kalian tuh udah capek duluan gitu. Saat ngerjain udah di-press duluan, dan pressure itu datang dari diri sendiri. Nah, maka dari itu buat teman-teman, gue saranin harus fokus, tetap santai, jangan terlalu gokcong hajima, nggak usah khawatir gitu. Kalian bisa nggak ya nanti soalnya kayak apa ya, terus was-was sendiri, panik sendiri. Nggak usah kayak gitu, santai, fokus. Misalkan ada waktu untuk belajar, ngulik-ngulik soal aja dulu sambil kita ngapal-ngapal gitu ya kan. Nah, terus waktu dulu gua ikut tes di tahun 2023 itu, gua sebelum ujiannya itu, beberapa bulan sebelum ujiannya, gua fokus bener-bener 1 bulan itu gua ngulik materi-materi, contoh-contoh soal dari berbagai aplikasi. Banyak tuh kan di Play Store aplikasi-aplikasi IPS topik ya. Nah, di situ gua ulik semua, gua baca, kerjain semua. Gua juga ngumpulin soal-soal di Facebook. Itu kan ada grup Facebook gitu, G2G Korea itu biasanya ada orang-orang yang ngebagiin tipe-tipe soal listening, bisetmal, bandemal, kayak soal-soal panjang. Terus kemudian gue save di HP. Misalkan kita gabut lagi gak ada kegiatan, gue buka-buka itu. Gue coba artiin, gue coba jawab. Gue nyiasatin untuk belajar bahasa Koreanya nggak fokus pada hafalan, tapi gue membiasakan. Gue sering baca, gue sering ulik. Pada akhirnya karena kita sering baca-baca, secara nggak sadar di otak tuh nyantol. Jadi gue nggak secara independen ngapalin bisetmal sekian ratus kosakata, bandemal sekian ratus kosakata, ruang geinen sekian ratus kosakata. Enggak, gue nguliknya dari soal-soal itu, dan selalu setiap hari gue ulang-ulang. Menurut gue lebih praktis kayak gitu, apalagi buat temen-temen yang lemah dalam menghafal ya. Gue saranin untuk sering-sering lah ngebaca, ngulik soal. Itu selain kita bisa mengartikan dan menerapkan dan memahami partikel-partikel bahasa Korea, kemudian kita akan tahu topik apa yang dibicarakan, terus kemudian kita akhirnya bisa juga menghafal kata-kata kerja apa yang dipakai di situasi tertentu. Ya, jadi gitu pengalaman gue sebelum ikut IPS topik dulu ya, waktu masih belajar itu. Benar-benar gue 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan, 2 bulan lah. 2 bulan gue bener-bener fokus. Gue udah tinggalin main gamenya, gue juga udah jarang nongkrong. Sekali nongkrong, gue misalkan lagi nongkrong gabut-gabut, yang lain pada main game, gue scroll gitu ya, scroll grup Facebook, atau gue buka aplikasi, gue isi soal gitu. Kemudian gue ngertiin ini soal artinya apa, ini topiknya apa, tema dari soalnya apa. Karena nanti yang keluar nggak jauh-jauh dari itu loh, serius. Kurang lebih pengalaman gue kayak gitu ya untuk menghadapi
ujian IPS topik ini. Jadi buat teman-teman yang udah berhasil daftar dan siap menunggu hari kedatangan ujian IPS topiknya ini, silakan persiapkan dengan matang. Belajarlah dengan fokus mulai dari sekarang. Dan buat teman-teman yang nggak bisa ikut ujian IPS topik tahun ini, jangan berkecil hati karena masih ada ujian-ujian di tahun berikutnya. Yang jelas dipersiapkan. Semakin cepat kita mempersiapkan, semakin matang dan semakin siap kita menghadapi ujian akan datang. Sekian aja video dari gua. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Kim Jondol, jangan lupa untuk subscribe channelnya. Jika suka videonya, silahkan tekan like-nya. Dan untuk kritik dan sarannya, silahkan tinggalkan di komen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Kim Jondol. Skuy!